Selamat siang, salam guru penggerak. Saya, Victor Heri Mandawitu, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fasilitator Bapak Sugiri, pengajar praktik Bapak Yugiantoro SPD. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Membuat kaitan atau koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menjawab pertanyaan ini. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Secara diagram, saya akan membuat koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menjawab pertanyaan ini. 1. Sebelum, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? 2. Ubah perilaku, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Penerapan, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mulai dari diri. Awalnya, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, murid dan pembelajaran di kelas selalu ada unsur paksaan. Mengerjakan tugas harus selesai, selalu ada sanksi, komunikasi yang menekan dan tidak bersahabat. Lingkungan sekolah dan kelas selalu menegangkan, penuh rasa takut. Anak-anak sering bosan dan tertekan, baik di kelas maupun di sekolah. Tidak ada kegembiraan yang lepas. Saya sibuk dengan perangkat pembelajaran yang menunggu. Suasana kelas jauh dari rasa kekeluargaan dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat antar murid. Kedua, ubah perilaku. Setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya baru menyadari bahwa Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep yang brilian dalam reformasi pendidikan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Bahwa pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk dapat mencapai kekuatan sesuai kodratnya berawal dari belajar merdeka. M yang pertama adalah mulai dari diri. Yang ketiga, ubah perilaku. Baru saya menyadari bila dari diri harus memulai perubahan, terutama cara pandang saya yang selama ini melihat murid sebagai objek pemenuhan perangkat pembelajaran, selalu memikirkan ketuntasan di atas kertas tanpa melihat ketuntasan yang seutuhnya pada murid, yang ternyata sudah mempunyai kekuatan kodrat untuk dituntun, dibimbing untuk menuju selamat dan bahagia.
Saya harus melihat mereka dari segala arah, sebagai objek dan subjek, dan mulai mengerti, menghamba pada murid adalah selalu berpihak pada murid. Penerapan atau implementasi, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sadarkan diri, memulai perubahan pada diri untuk mencapai sekolah yang berpihak pada murid. 2. Menerapkan bahwa saya harus menuntun, membimbing murid menuju kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka. 3. Mulai menerapkan disiplin positif di kelas dan sekolah, terutama mulai dari diri. Kesimpulan, jangan memaksa. Pembinaan bukanlah pemaksaan kehendak, tetapi menuntun murid agar mereka bisa sadar diri dan bisa belajar dari kesalahan, bukan kita paksa untuk sadar bila ada kesalahan. Menilai diri. Bila ada kesalahan, saya mulai membimbing mereka belajar mengoreksi menilai diri tanpa paksaan, dengan fisik dan mental mereka, menganggap mereka sebagai anak, teman, dan keluarga. 3. Tidak berpihak. Bila ada pembinaan, saya harus membina yang seimbang, tanpa memihak murid satu dan yang lainnya. 4. Budaya sosial. Membimbing mereka agar bisa bersosialisasi dengan warga sekolah, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, serta menjunjung tinggi budaya daerahnya. Terima kasih. Inilah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, calon guru penggerak Barito Utara Angkatan 3. Saya Victor Heri Mondawitu, salam guru penggerak.